Rumah Sakit Umum Daerah Al-Ihsan, Kabupaten Bandung, saat ini merawat pasien positif COVID-19 varian Omikron. Berdasarkan hasil tes whole genome sequencing di Labkesda Jabar, tercatat satu keluarga terdiri dari 4 orang yang dinyatakan terpapar varian Omikron. Menurut Kepala Bagian Umum Humas dan Pemasaran RSUD Al-Ihsan, pihaknya menerima pasien Omikron pada Jumat 7 Januari. Diketahui, mereka tertular COVID varian Omikron setelah salah satunya melakukan perjalanan ke luar negeri. Saat ini, kondisi para pasien Omikron dalam keadaan stabil karena hanya bergejala ringan. Dengan adanya temuan varian Omikron di Jawa Barat, RSUD Al-Ihsan melakukan sejumlah antisipasi jika terjadi peningkatan kasus secara signifikan. Nah, kita di RSUD Al-Ihsan ini sudah menyiapkan untuk yang sudah ada peralatan konflik gitu ya, ICU dan lain sebagainya dengan tekanan negatif, kita sudah ada 44 dan di atas 44 lagi dipersiapkan, sehingga nanti kalau memang peningkatan itu sudah disiapkan sebanyak 88 bed. Tapi untuk yang saat ini baru 44 bed. Ya, 44 lagi sedang dipersiapkan. Sementara di Rumah Sakit Umum Provinsi Hasan Sadikin, Kota Bandung, meskipun belum ada pasien varian Omikron yang dirawat, sejumlah persiapan tetap dilakukan. Di antaranya dengan mengetatkan kembali proses screening, memisahkan ruang isolasi pasien terduga Omikron, serta menambah jumlah ruang rawat dan sumber daya manusia. Kita menyediakan 40% tempat tidur kita, yaitu sebesar 376 tempat tidur, ya sesuai dengan instruksi Menteri Kesehatan. Dan pada saat menurun di bulan-bulan Oktober, kita menurunkan kembali penyediaan tempat tidur sebesar 14,8% atau sekitar 130 tempat tidur. Namun saat ini begitu ada pernyataan WHO dengan adanya Omikron kasus ini dan kami melihat trennya meningkat tajam, ya tentu saja kami akan melakukan berbagai hal yang diperlukan untuk mencegah atau mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus di rumah sakit kami. Meski sudah ada temuan varian Omikron di Jawa Barat, pemerintah Provinsi Jawa Barat mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan dengan tetap melakukan protokol kesehatan. Satgas COVID-19 Jabar menyatakan saat ini angka kasus COVID-19 masih terkendali. Untuk varian Omikron, tercatat ada 14 warga Jabar yang terpapar. 4 diantaranya merupakan pasien di RSUD Al-Ihsan, sementara sisanya dirawat di Wisma Atlet Jakarta. Pemprov Jabar pun sudah melakukan berbagai antisipasi seiring temuan Omikron di Jawa Barat. Jadi selama ini sih kita terus meningkatkan testing dan tracing, dan juga saat ini juga kita sedang mencoba untuk penguatan untuk isolasi terpusat dalam rangka mengantisipasi Nataru kemarin ya, maksudnya dampak daripada Nataru kemarin. Lebih kepada itu, kemudian yang pasti juga akselerasi untuk vaksinasi, baik itu lansia dan anak-anak, karena memang walaupun Jawa Barat alhamdulillah sih sekarang untuk vaksinasi sudah lumayan tinggi begitu ya, vaksinasi yang secara umum. Dosis satunya di angka 78, hampir mendekati 80 gitu ya, 78,70. Kemudian dosis 2-nya 54,58. Kemudian yang lansianya juga sudah di angka 75% lebih, dan dosis 2-nya 44,62. Jadi saat ini, rata-rata Pemprov Jabar melakukan 24.000 tes per hari dan melacak 8 hingga 11 kontak erat dari satu pasien COVID. Sementara hingga 10 Januari 2022, kasus aktif COVID-19 di Jawa Barat berada di angka 520 kasus. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.